Surat Al-Kahfi atau disebut juga dengan Ashabul Kahfi merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 110 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Dinamai Al-Kahfi dan Ashabul Kahfi yang artinya penghuni-penghuni gua. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surat ini, yaitu pada ayat 9 sampai dengan ayat 26 tentang beberapa orang pemuda yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya. Selain cerita tersebut, terdapat pula beberapa cerita dalam surat ini yang kesemuanya mengandung pelajaran-pelajaran yang berguna untuk kehidupan manusia. Ashabul Kahfi terjadi pada sebuah negeri bernama Ephasus yang dipimpin oleh seorang raja bernama Decianus. Dalam memerintah, Raja Decianus sangat kejam dan menyiksa. Sang raja penyembah berhala, dia selalu memerintah dan memaksa seluruh rakyatnya untuk ikut menyembah berhala. Jika ada yang menentangnya, Raja Decianus tidak segan-segan untuk membunuhnya. Pada suatu hari, Raja Decianus mendengar bahwa ada beberapa orang pemuda bangsawan yang menolak menyembah berhala. Pemuda-pemuda tersebut memiliki keteguhan iman yang luar biasa. Mereka selanjutnya bersembunyi di sebuah gua di Gunung Tihayus yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Saat perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seorang pengembala bersama anjingnya. Pemuda tersebut juga memiliki keimanan yang sama dan memutuskan ikut bersamanya. Di dalam gua mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bebas dan leluasa. Mereka berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kejaran tentara Raja Decianus. Allah kemudian menutup pendengarannya dan penglihatannya sehingga tertidur dalam waktu yang cukup lama, yakni 309 tahun. Diperkirakan tertidur lama, para pemuda tersebut terbangun karena mendengar suara seseorang dengan membangunkan kandang di sekitar gua. Mereka bangun dengan wajah berseri-seri. Mereka saling bertanya berapa lama tinggal di sini. Salah satu pemuda ada yang menjawab, Tuhan lebih mengetahui berapa lama tinggal di sini. Salah satu dari mereka kemudian keluar mencari makan dan memastikan bagaimana keadaan kota. Karena banyak melihat orang yang sudah beriman dan keadaan kota pun sudah berubah. Kaisar tersentuh oleh kehadiran mereka. Tak berselang lama, kemudian 7 pemuda meninggal dan Thaddeus memerintahkan agar jenazah mereka diabadikan. Inti kandungan surat Al-Kahfi sangat luar biasa, baik tentang kejadian maupun tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. 10 ayat pertama dalam surat Al-Kahfi ini membahas tentang, yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup yang tiada kesalahan hukum di dalamnya. Yang kedua, bahwasannya Allah akan memberikan balasan yang baik bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kaum yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan yang setimpal. Yang keempat, tentang kaum yang tidak beriman terhadap ketentuan-ketentuan Al-Quran. Yang kelima, bahwasannya dunia dijadikan perhiasan untuk menguji keimanan suatu kaum. Dan yang terakhir yaitu tentang keajaiban dan kejadian Ashabul Kahfi dan segala peristiwa yang menyertainya. Surat Al-Kahfi disarankan untuk dibaca saat matahari terbenam di hari Kamis hingga Jumat petang. Selain membuat diri lebih bercahaya, surat Al-Kahfi, khususnya ayat 1-10 bisa melindungi diri kita dari fitnah Dajjal. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mempunyai arti yaitu siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Tidak hanya keutamaan di dunia saja, namun juga tentang keutamaan pada akhir zaman atau hari akhir yang mana hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tumpuan umat manusia. Nah, yang pertama ada mendapatkan pengampunan dosa di antara dua dosa. Tidak hanya membaca istighfar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga meriwayatkan kepada semua umatnya untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Yang kedua, setan takut pada rumah yang dibacakan surat Al-Kahfi. Ibnu Mardawai dari Abdullah bin Ghafal menyebutkan bahwa suatu rumah yang dibacakan surat Al-Kahfi dan Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh setan sepanjang malam itu.
Kali ini saya akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu tahzallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna illa kaziba فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا wa inna lajailuna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba Iza wala fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Sadaqallahul azim. Sekian dari saya mengenai penjelasan surat Al-Kahfi ayat 1-10. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.